Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di channel Peggy Ade. Cara membuat bolu pisang, yuk tonton sampai akhir ya. Langkah pertama yaitu kita masukkan 4 butir telur, kemudian 125 gram gula pasir ya. Setelah itu di mixer. Oh iya guys, untuk kalian yang suka banget dengan rasa manis, bisa kok ditambahin lagi gula pasirnya. Itu sesuai dengan selera kalian ya. Kita mixer di sini sampai telurnya itu berwarna putih, sampai mengembang banget, supaya hasil akhirnya itu bolu pisang akan mengembang, empuk, enak deh, jadi nggak kempes. Di adonan yang lain, di wadah yang lain itu ada mentega cair dan juga butter yang telah dicairkan. Sebelum dimasukkan ke adonan, lebih baik kita tiriskan dulu supaya ketika dicampur dengan adonan itu tidak membuat telurnya itu kempes. Adonan telurnya itu menjadi kempes, agar adonan tersebut tetap mengembang sampai akhir, oke? Nah, ini dia guys, telur yang udah mengembang. Ini udah cukup mengembang ya, kelihatannya udah putih, jadi udah nggak kuning lagi, tandanya ini udah selesai. Next kita ke adonan yang satunya ya. Selanjutnya kita siapkan 2 gelas terigu, gelasnya ukuran segini ya. Nah guys, setelah kita masukin terigunya, sekarang nih kita masukin 1 sendok makan baking powder. Gunanya sih untuk pengembang bolu ya. Oke guys, langkah selanjutnya setelah kita masukin 2 gelas terigu dan juga baking powder, sekarang kita masukin SP 1 sendok makan aja ya guys. Kita bisa kok cari SP ini di toko kue, gampang banget ini untuk mengembangkan bolu. Oke guys, ini adalah mentega yang udah aku cairin, terus aku tiriskan. Menteganya 1 bungkus mentega saset aja ya. Aku pakai palmia. Oke guys, langkah selanjutnya aku masukin butternya yang udah aku cairin dan aku tiriskan ya. Gunanya sih biar bolunya itu wangi dan juga lembut. Oke guys, langkah selanjutnya yaitu kita mixer semua bahan yang tadi ya, supaya merata, jangan sampai ada yang menggumpal, supaya nanti di hasil akhirnya itu bolu akan mengembang empuk banget. Oh ya, jangan lupa nih bahan-bahannya ada terigu, baking powder, SP, mentega cair, dan juga butter yang telah dicairkan. Tapi untuk kamu yang enggak pakai butter juga nggak masalah sih. Cuma bagi aku kalau misalkan pakai butter itu bisa lebih lembut atau wangi gitu. Jadi makanya aku pakai. Kalau kalian mau coba juga nggak apa-apa. Oke guys, langkah selanjutnya setelah kita mixer semua bahan yang tadi itu loh sampai merata, baru kita jadi satuin, kita masukin ke wadah yang berisi telur dan gula pasir yang udah di mixer tadi. Nah, setelah kita satuin, lalu nanti kita mixer ya hingga merata, jangan sampai menggumpal, oke? Untuk kalian yang lupa resepnya, tenang aja, aku udah tulis di deskripsi, kalian bisa lihat ya. Nanti di deskripsinya juga cara-caranya nanti aku tulis lagi. Oke, setelah semuanya kita masukin, sekarang kita mulai untuk mixer adonannya. Nggak perlu lama-lama karena tadi kita udah mixer bahannya itu lumayan lama. Oke guys, setelah adonan yang tadi kita satuin sama telur dan gula pasir, kita mixer sampai rata. Sekarang kita bikin adonan pisang ambon ya. Kalau aku pakai pisang ambon pemirsa. Di sini aku pakai 2 pisang ambon. Kalau kalian kurang
rasa pisangnya boleh kok ditambahin juga, nggak apa-apa, biar kerasa gitu kan. Nah, yang pertama itu kita pakai sendok dulu, kemudian nanti pakai itu ya, mixer. Tapi buat kamu yang males pakai sendok, boleh kok langsung pakai mixer. Gimana deh caranya, terserah kalian. Pokoknya ini di itu dulu ya, biar tidak menggumpal gitu pisangnya. Jadi pas dimakan itu enak ya, empuk. Nah, kita mixer sampai rata, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi nanti bulunya itu ada kayak serat-serat pisangnya. Beda kalau misalkan bulunya itu cuma dikasih perasa pisangnya doang, jadi nggak ada seratnya, kurang mantap. Nah, setelah pisangnya tadi sudah tidak menggumpal lagi, kemudian kita masukin nih ke adonan yang tadi sebelumnya kita mixer jadi satu ya. Nah, kita masukin semuanya, kemudian kita mixer hingga merata, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, setelah tadi kita masukin pisangnya, kemudian kita mixer terus ya. Kemudian nanti kita siapin loyang ukuran 20 x 20. Kemudian kita olesi dengan mentega, biar tujuannya bolu itu tidak lengket ya, biar gampang diambil. Nah, setelah kita selesai mixer adonan yang tadi dan kita udah siapin loyang yang udah diolesi mentega, sebelum kita tuangin nih adonannya ke loyang, kita udah nyalain kompor, kita udah panasin ovennya dulu 2 atau 3 menit biar cepet mateng gitu bolunya, panasnya merata. Oh ya, sisain adonannya sedikit untuk kita tambah warna lain ya, tujuannya untuk mempercantik bolu ini. Nah, setelah kita udah masukin semua adonan ke loyang, jangan lupa nih sisa adonan yang tadi itu loh, kita tambahin pewarna. Kebetulan aku ini pakai pewarna hijau ya, atau ada perasa pandannya gitu. Kamu bisa coba deh pakai warna apa aja, mau coklat atau yang pink, rasa stroberi, itu sesuai dengan selera kalian untuk mempercantik bolunya biar nggak polos gitu. Jadi kalian perlu coba. Nah, kamu bisa pakai tusuk sate atau apa gitu biar bisa bikin motif di atasnya kayak batik gitu. Oke guys, langkah selanjutnya setelah kita udah bikin motif tuh di bolunya, di adonannya ya, baru kita masukin ke oven. Kita tunggu, kita panggang selama 35 menit atau 40 menit ya. Setelah itu kita angkat. Kalau kamu belum percaya diri nih matang atau belum ya, oke, kita bisa coba diuji dengan tusuk sate. Kita masukin, kalau adonannya terbawa di tusuknya berarti adonannya itu belum matang, jadi kita bisa masukin lagi ke oven kok. Tunggu beberapa menit aja, baru nanti kita angkat, nunggu matang bener-bener. Ini dia hasilnya setelah kita letakin ke piring ya. Oke guys, setelah itu kita bisa tiriskan dulu. Kalau aku ini langsung diiris ya, jadi masih ada hawa panasnya gitu. Oke, untuk pemanggangan atau pengovenan bolu itu tergantung dari panasnya api ya, karena aku di sini pakai oven kompor bukan oven listrik. Jadi mungkin bisa beda-beda. Jadi kamu bisa ngetes nih matang belumnya bolu itu pakai tusuk sate, biar pas diangkat itu adonan bener-bener udah nggak encer lagi gitu kan, udah jadi bolu. Nah, di sini aku iris-iris nih, aku potong bolunya. Tuh lihat di sini ada warna hijaunya kan, ini karena tadi sisa adonan tadi yang aku campurin ke sini ya, kita buat motif itu loh, motif batik. Hasilnya jadi cantik kan, nah seperti ini. Jadi biar hasilnya itu nggak polos, kan empuk banget. Jadi pas diiris itu bolunya ikut, nah empuk banget ya pokoknya. Ini dia bolu yang udah dipotong-potong ya. Tanpa coba, kamu juga bisa pakai berbagai macam topping, itu tergantung selera.
lupa buat like, share, komen.